Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu serta teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Liliopsida 1, subklasis Alismatidae dan juga Arecidae. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri selaku moderator Aisyah Demokrati Anafiah, lalu ada Dini Afriani, Juliani, dan Meta Zalfianti Eka Rohaiti selaku presenter. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Juliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari Alismatidae dan Arecidae. Yang pertama yaitu Alismatidae. Alismatidae merupakan subklasis Liliopsida dengan anggota yang habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Reproduksinya secara generatif maupun vegetatif dan memiliki daun tunggal. Arecidae adalah subklasis Liliopsida dengan anggota yang habitusnya herba, yang habitusnya lebih bervariasi, yaitu herba, semak, dan bahkan pohon. Memiliki pilotaksis tersebar dan ada juga yang roset, akar maupun batang. Memiliki bunga yang berukuran kecil dan tidak dapat dibedakan antara kaliks dan corolla. Baik, selanjutnya yaitu morfologi dari Alismatidae. Alismatidae mempunyai karakteristik bunga apokarp, herba akuatik, sistem pembuluh biasanya tidak mengandung ligin, polen tripurtur, sel tangga pada stomata kebanyakan 2, pembuluh teratas pada akar famili dari subklasis Alismatidae. Subkelas Arecidae yang bentuk hidupnya bervariasi dari lema yang berukuran hanya beberapa milimeter sampai pohon-pohon palm yang besar, sekitar 50% dari jumlah spesies pada pohonnya. Bunga-bunga umumnya kecil, sering tersusun dalam pembungaan spadix yang dilindungi oleh seludang spata. Sel tangga pada stomata umumnya 4, tapi bisa 2 atau 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dari Liliopsida, Alismatidae, dan Arecidae. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai struktur eksternal. Nah, struktur eksternalnya itu yang pertama yaitu adalah akar sebagian besar merupakan akar serabut atau adventip. Yang kedua, batang umumnya berongga. Yang ketiga, memiliki petiolus. Dan keempat, sebagian besar merupakan roset, akar dengan filotaksis berseling. Yang kelima, umumnya memiliki bunga majemuk 4-11 kuntum. Dan yang terakhir yaitu adalah bunga memiliki 3-5 petal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur internal. Nah, gambar di samping merupakan gambar penampang melintang pada daun Alismatidae dan Arecidae. Nah, struktur internal yang pertama yaitu adalah batang memiliki lapisan dari luar yaitu epidermis, korteks, ruang antarsel, endodermis, phloem, dan xilem. Yang kedua, pembuluh xilem dan phloem kurang berkembang. Yang ketiga, akar terdiri atas rhizodermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang keempat, sel-sel parenkim pada akar tidak beraturan. Dan terakhir yaitu stomata terdapat pada lapisan daun bagian atas dan juga bagian bawah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat biologi dari Alismatidae. Nah, sifat umum subklasis Alismatidae yaitu yang pertama yaitu menyukai tempat yang lembab dan berair. Yang kedua, memiliki batang berongga sebagai pembawa oksigen dari batang ke akar. Yang ketiga, umumnya adaptasi akar berupa serabut dan berukuran panjang untuk menjaga keseimbangan tubuh tanaman agar tidak terbalik. Dan terakhir yaitu pada beberapa ordo Alismatidae ini memiliki yang namanya brakte. Baik, selanjutnya yaitu sifat biologi dari Arecidae. Nah, sifat umum subklasis Arecidae yaitu adalah yang pertama, menyukai habitat tropis yang lembab. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, percabangan monopodial. Yang keempat, batang bentuk kayu dengan rongga seperti serabut, permukaannya kasar. Yang kelima, memiliki akar serabut yang kuat untuk menjaga keseimbangan tubuh pohon. Dan yang terakhir yaitu sebagian besar daunnya memiliki pelepah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari reproduksi kelas Liliopsida yaitu Alismatidae dan Arecidae. Jadi reproduksi dari kelas Liliopsida ini terbagi menjadi 2 yaitu reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Nah, yang pertama ini pada gambar terdapat reproduksi generatif yaitu dalam siklus hidupnya tumbuhan yang termasuk pada kelas Liliopsida
akan dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bersatu untuk membentuk zigot, yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan ini akan melalui 2 tahapan generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporopit. Nah, adapun penggiliran generasi ini disebut dengan metagenesis. Nah, teman-teman bisa lihat proses dari reproduksi generatif ini yang telah kami paparkan pada PPT. Nah, reproduksi yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif. Adapun cara-cara reproduksi secara vegetatif ini yaitu pertama dengan rimpang, yaitu umumnya rimpang ini menggunakan batang pada tanaman air. Sebagai contoh, tumbuhan yang bisa bereproduksi secara vegetatif dengan menggunakan rimpang yaitu tumbuhan Hydrilia sp dengan rimpang putih kekuningan yang tumbuh di sediman bawah air. Kemudian umbi batang. Umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang, contohnya pada Colocasia esculenta. Cara reproduksi vegetatif yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan umbi lapis, yaitu reproduksi tanaman yang memiliki pangkal terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun dalam format roset, contohnya pada Spathiphyllum Cochlearicipatum. Yang terakhir kemudian dengan cara geragi, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, kemudian tumbuh tunas sehingga menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan Pandanus amaryllifolius. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni mengenai taksonomi dari Alismatidae dan juga Arecidae. Yang pertama akan dibahas ini adalah taksonomi dari Alismatidae, di mana subklasis ini memiliki 4 ordo. Ordo yang pertama yakni ordo Alismatales, di mana ordo ini diwakili oleh familia Alismataceae, dengan karakteristik berupa habitus yang herba akuatik, memiliki filotaksis berseling ataupun roset akar, bunga memiliki braktea ataupun daun pelindung, dan pelekatan karpel apokarp. Contohnya ini adalah Alisma sp dan juga Sagittaria sp seperti pada gambar. Ordo yang kedua yaitu Hydrocarytales, di mana diwakili oleh familia Hydricaritaceae. Untuk karakteristik famili ini berupa herba akuatik dengan roset akar dan filotaksis yang lebih bervariasi. Ukuran bunga juga bervariasi dengan perhiasan bunga yang sudah dapat dibedakan antara sepal dan juga petalnya serta memiliki polen globosa. Contohnya ini adalah pada Hydrilla dan juga Phalaenopsis spiralis. Ordo yang ketiga yaitu ordo Najales yang diwakili oleh familia Potamogetonaceae. Habitusnya sendiri berupa herba akuatik juga, namun tidak memiliki roset akar atau filotaksis berseling. Perbungaan bervariasi, bunga termasuk bunga sempurna dan punya petal serta sepal. Contohnya ini adalah Potamogeton wrighti dan juga Potamogeton nodosus. Dan ordo yang terakhir dari subklasis ini yaitu Triudales yang diwakili oleh familia Petrosaphiaceae. Nah, untuk karakteristiknya memiliki karpel yang berjumlah 6 sampai dengan 50 dengan masing-masing satu ovulum yang terletak basalis, memiliki biji tunggal, bunga uniseksual dengan tepal 3 sampai dengan 10 dalam satu lingkaran. Contohnya adalah Petrosaphia stellaris dan juga Japonolirion osense. Selanjutnya kita masuki pada taksonomi Arecidae. Nah, kali ini kita akan membahas 3 ordo dari subklasis ini. Untuk ordo yang pertama yaitu Arecales yang diwakili oleh familia Arecaceae. Habitusnya ini berupa semak, pohon atau liana dengan batang yang sangat pendek, memiliki daun tunggal, bercangak, berbagi atau majemuk dengan susunan tulang-tulang menjari ataupun menyirip. Contoh spesiesnya ini adalah Cocos nucifera ataupun kelapa dan juga Salaca edulis ataupun salak. Ordo yang kedua yaitu ordo Arales yang diwakili oleh familia Araceae. Untuk karakteristik dari famili ini memiliki habitus berupa terna dengan getah yang cair. Dalam tanah ini mempunyai rimpang yang memanjang atau seperti umbi. Daun biasanya tidak banyak dan tersusun dari roset akar. Contoh spesiesnya ini adalah Colocasia esculenta atau kita sebut dengan talas. Gambarnya sebagaimana di PPT di samping. Dan ordo yang terakhir yaitu Pandanales yang diwakili oleh familia Pandanaceae. Untuk habitusnya, ini perdu dengan ukuran batang yang tumbuh tegak dan juga besar, memiliki daun sempit, panjang, bangun pita dengan tepi berduri kecil-kecil tajam.
Untuk bunganya ini tersusun sebagai bunga manjembuk dengan bentuk bunga tongkol. Contoh spesiesnya ini adalah pada Pandanus amaryllifolius. Nah, teman-teman, anggota dari subklasis Alismatidae dan juga Arecidae ini punya manfaat maupun kerugian dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih manfaatnya. Untuk spesies pertama yakni ada Echinodorus palifolius, di mana digunakan sebagai tanaman hias landscape dengan display dalam pot yang digunakan untuk pelengkap kolam. Lalu yang kedua, ada spesies tipe Angustifolia yang dapat digunakan sebagai sayuran atau sebagai sumber tepung. Sedangkan tunasnya ini dapat dimakan mentah atau dimasak. Spesies yang ketiga yaitu Cocos nucifera yang sebagaimana kita ketahui hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, daun yang masih muda ini dapat kita buat sebagai pembungkus ketupat. Lalu tangkai daunnya dapat dibuat sebagai sapu lidi dan juga batangnya yang dapat dibuat sebagai jembatan. Kita masuk pada spesies yang keempat, itu ada Salaca zalaca yang mengandung banyak karbohidrat. Spesies ini kita sebut juga dengan buah salak. Karbohidrat dan juga memiliki antioksidan yang tinggi. Dan yang kelima ini adalah Christotachys laca yang digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki daya tarik warna merah mencolok pada bagian pelepahnya. Spesies ini kita kenal juga dengan nama pala merah. Selanjutnya kita membahas mengenai kerugiannya. Yang pertama datang dari umbi Colocasia esculenta yang punya racun berupa kandungan oksalat apabila dikonsumsi dalam keadaan mentah, sehingga ini dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal dan juga mengganggu penyerapan mineral dalam tubuh. Yang kedua adalah getah dari Spathiphyllum Cocylates spatum atau lili air yang beracun bagi hewan dan manusia, yang dapat mengganggu kadar kalsium dalam darah dan membuat darah juga menjadi beracun. Yang ketiga, spesies Metroxylon sagu, di mana kalau dalam keadaan mentah dan dikonsumsi ini mengandung senyawa alkaloid yang beracun dan berbahaya apabila terkonsumsi hewan dan juga manusia. Dan yang terakhir adalah getah dari spesies Arenga pinnata yang dapat menimbulkan rasa gatal apabila terkena kulit. Nah, demikianlah pemaparan video kami mengenai Liliopsida 1 dari subklasis Alismatidae dan juga Arecidae. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.